Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan buat hari ini kalau kita bisa berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya rindu kita bersama-sama kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih ini saya rindu kita boleh belajar tentang iman yang bagaimana membangun iman yang sempurna. Membangun iman yang sempurna. Satu hal yang Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan nanti akan datang kedua kalinya adalah mencari iman. Adakah iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar bahwa setiap kehidupan orang percaya yang dituntut pertama kali adalah imannya. Kita sudah belajar beberapa kali tentang iman, bahwa iman itu bukan sekedar percaya, iman bukan sekedar tahu, iman bukan sekedar kita ngerti siapa Tuhan. Iman itu mempercayakan diri, menyerahkan diri kita, karena kita sudah percaya, kita benar-benar percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu baru iman yang benar. Kalau kita belajar dari Rasul Yakobus, firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yakobus memberikan kita ajaran, nasihat yang berhubungan dengan membangun iman yang sempurna. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal ini. Bagaimanakah cara membangun iman yang sempurna? Kita coba buka di dalam Yakobus, pasalnya yang kedua. Nanti kita mau belajar dari ayat 17 sampai 18, tetapi kita mau baca dulu dari pasal 22. Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Dari ayat 22 dulu, nanti kita mau belajarnya sebenarnya di 17 dan 18. Coba kita mau lihat di ayat yang ke-22. Yakobus, ayatnya yang ke-22. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ya, meskipun kondisinya di rumah, juga kita tetap bangkit berdiri, kita mau hormati firman Tuhan pagi hari ini. Oke, sudah? Sudah dapat semua ayatnya? Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Terima kasih. Di sini dijelaskan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan akhirnya, iman menjadi sempurna, dikatakan. Ya. Banyak orang mengaku punya iman, tapi satu bukti kalau dia punya iman, harusnya dari perbuatannya itu terlihat. Ada orang ngomong, oh saya ini Kristen, saya kenal Tuhan, saya tahu siapa Yesus. Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Setan pun tahu siapa Yesus. Kita semua yang ber-KTP Kristen, yang notabene juga sering ke gereja, kita tahu siapa Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan atas hidup kita? Apakah kita benar-benar menerima Dia sebagai penguasa atas hidup kita? Ataukah sekedar kita tahu bahwa itu Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar tahu bahwa Dialah Sang Juru Selamat, tanpa kita menerima benar-benar Dia menjadi juru selamat kita, yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan, bahkan menegur ketika kita salah, bahkan mungkin memutus ketika kita berbuat yang tidak benar.
Hari ini kita mau belajar ini. Yakobus 17 ayatnya yang ke-18, dari 17 sampai 18, Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Kalau di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Yang ke-18, tetapi mungkin orang berkata, padamu ada iman dan aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Di sini Rasul Yakobus ya memberikan suatu statement bahwa kalau ada orang berkata padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Rasul Yakobus bilang apa? Aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, Bapak Ibu tahu untuk Yakobus, Rasul Yakobus ini siapa? Rasul Yakobus adalah saudaranya Tuhan Yesus. Saudara satu apa? Satu apa? Secara KTP satu bapak dan satu ibu, tetapi bapak ibu sebenarnya berbeda, tapi secara hukum negara atau hukum bangsa dia saudara. Yakobus ini juga anaknya Yusuf dan Maria. Dari surat Rasul Yakobus ini kita bisa belajar sesuatu yang praktis. Rasul Yakobus bukanlah orang yang berpendidikan tinggi seperti Rasul Paulus. Tetapi ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah kita bisa membangun iman yang sempurna? Yang pertama, cara membangun iman yang sempurna adalah miliki. Kenapa kita harus miliki iman dulu? Pertanyaannya cukup jelas. Kenapa kita harus miliki iman? Karena tanpa kita miliki iman, kita nggak mungkin bisa bangun iman, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau dibangun kalau kita iman? Iman yang sejati. Benar-benar iman, bukan iman abal-abal. Bukan iman sekedar percaya tok, tapi benar iman. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan untuk kita bisa membangun iman yang sempurna adalah kita harus miliki iman. Mau tidak mau kita harus miliki iman. Ketika kita belum percaya Yesus, ketika kita belum lahir baru, di situ Roh Kudus selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita ketika ada orang memberitakan firman Tuhan. Disitulah letak iman yang Tuhan sudah tanamkan di hidup kita. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, sudahkah kita benar-benar memiliki iman di dalam kehidupan kita? Miliki iman itu berbicara mengenai personal, mengenai hubungan kita, mengenai diri kita. Bapak Ibu Saudara, coba kita masuk di dalam hati kita sendiri-sendiri. Perhatikan hidup kita. Coba tanya di dalam diri kita, aku sudah benar-benar punya iman belum ya? Coba renungkan. Di ayat 17 tadi dikatakan dengan iman. Kata dengan iman ini menunjukkan harus punya iman dulu. Kalau ada di antara kita yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan gak perlu ngaku, perlu. Banyak orang ngomong, lu yang penting kan saya Kristen dari kecil. Kan saya gak perlu ngomong, Tuhan masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Rajaku, jadilah Juru Selamatku. Ampunilah dosa. Ini banyak yang terlewat terkadang. Meskipun kita sudah Kristen dari kecil, tetap kita harus mengaku itu. Tetap kita harus terima itu sebenarnya. Karena pengakuan pribadi itu penting.
mengatakan di dalam Roma, dengan mulut ya, kita mengaku, dengan hati kita percaya, dan kita diselamatkan. Meskipun kita sudah kecil, kita harus ingat-ingat, sudah belum ya, saya buka hati saya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Kristen bukan jaminan untuk kita selamat. Jaminan kita selamat itu buka hati. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita nggak sadar bahwa kita belum buka hati untuk Dia. Akhirnya hidup kita tidak pernah berubah. Karena sakit dan percaya, ketika orang buka hati untuk Tuhan, terima Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. Pasti berubah. Tapi tidak serta-merta langsung berubah, tahu-tahu dari 0 derajat berubah jadi 180 derajat, enggak. Tapi perlu proses. Dan prosesnya itu apa? Ya ini, membangun iman ini loh. Kita dikuduskan tiap hari, tiap hari, tiap hari. Makanya kalau orang Kristen enggak pernah ikuti proses, atau tidak pernah mungkin hatinya disayat-sayat, disakiti, mengalami peristiwa yang enggak enak, ada tanda tanya besar. Benar-benar enggak kita beriman kepada Yesus? Atau hidup kita cuma tenang-tenang saja? Oh, enak ya. Ya. Lahir muda, ya kan? Punya uang banyak, kaya raya, ya kan? Tuanya kaya raya. Masuk surga. Oh, enak ya. Apa ada kayak gitu? Enggak ada. Kalau kita belajar dari setiap orang yang mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara, setiap murid Yesus itu harus apa? Pikul salib, sangkal diri. Iya, karena apa? Karena terkadang apa yang enak itu belum tentu benar. Karena apa yang terbaik dari Tuhan belum tentu kita nikmati. Iya tuh? Tuhan ingin kita berubah jadi orang yang sempurna. Kita jadi sempurna. Tetapi kita mau enak saja. Enggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Pasti ada banyak hal yang akan bertentangan. Baik dari diri kita sendiri karena kedagingan kita, karena ego kita. Kok enak disakiti kok harus mengampuni? Kok enak disakiti suruh kasih pipi dua-duanya? Ya, tampar pipi kiri, kasih tangan kanan. Enggak, kasih pipi kanan. Kok enak? Enak ngomongnya, susah ngelakuin. Ya iya memang benar. Siapa bilang enak ngomongnya, enak ngelakuinnya? Enggak, ya memang enggak enak. Makanya itu kita diproses, dibangun. Kita harus berusaha. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami di bumi itu tidak bertahan lama. Maksimal berapa tahun? Tergantung dari Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ada yang 100 tahun. Ya. Ada yang lebih dari 80 tahun, 90 tahun. 100 tahun biasanya tinggal susahnya, ya kan? Rasanya kepingin, ayo cepet Tuhan panggil. Karena apa? Makan pun enggak enak, ya kan? Umur 100 tahun bisa ngerasakan pentol urat? Bisa ya? Pentol urat bisa ya? Bisa. Bisa. Begitu makan, lepas giginya. Ya. Gak usah jauh-jauh. Yang umur masih muda ada, yang kolesterol tinggi. Bisa nikmati makan enak? Ya kalau mau cepat berangkat ya nggak apa-apa. Nikmati saja. Ya. Jadi iman ini bersifat sentral, mengarah diri kita. Mengarah diri kita. Siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri sebenarnya.
Sudah belum kita punya iman? Tapi harus dengan jujur. Banyak kita ngomong aku punya iman, tapi kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Seakan-akan, maksudnya kita terlalu percaya diri. Ya. Ketika kita mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebenarnya bukan karena kita, tapi hanya karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ketika kita bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena usaha kita, tapi kita sudah dipilih oleh Tuhan. Maka ialah Bapak Ibu Saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan sama diri kita sendiri, aku umat pilihan Tuhan. Makanya harus bangga. Makanya kita juga harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus juga menjadikan orang lain itu bisa terima Tuhan. Kita harus tahu, itu kasih karunia. Biarpun ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang penginjilan, biarpun Bapak Ibu Saudara pinter ngomong, ya, ayat semua hafal, Bapak Ibu Saudara injili orang, ya harus terima Tuhan, harus terima Tuhan. Meskipun orang ini sekarat, ya, dia mau mati, tapi kalau dia tidak terima kasih karunia, dia nggak bakalan bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi meskipun Bapak Ibu menyampaikan cuma sedikit kata-kata, sedikit maksudnya ucapan tentang firman Tuhan, ayo, ini ada loh Juru Selamat namanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Tanpa kita berusaha keras pun, kalau memang Tuhan kehendaki dia selamat, dia akan selamat. Tapi tugas kita memberitakan saja. Sudahkah kita memberitakan firman Tuhan? Nanti ada bagian yang ketiga tentang iman itu, ya, kita harus nyatakan dalam perbuatan. Disitulah kita harus juga firman Tuhan. Tanpa kasih karunia, tidak mungkin kita memiliki iman. Berbahagialah Bapak Ibu. Makanya jangan main-main. Jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah kita menjual Tuhan untuk hal-hal yang lain. Karena kasih karunia ini loh, mahal harganya. Kita bisa selamat, kita bisa percaya Yesus itu mahal harganya. Jangan gantikan dengan yang lain. Jangan jual iman kita. Mahal. Yang kedua, bagaimana kita membangun iman yang sempurna? Hidupi. Banyak orang yang sudah terima kasih karunia, tetapi dia tidak menghidupinya. Akhirnya dia simpen untuk dirinya sendiri. Dia cuma tahu, oh Yesus Kristus itu Tuhan. Tapi dia tidak pernah menghidupi imannya. Ayat 17 mengatakan, tidak disertai, iman tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Percuma punya iman kalau dia tidak hidupi. Contohnya, Bapak Ibu Saudara. Percuma kita percaya Yesus kalau kita masih takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Percuma kita percaya Yesus yang punya kuasa besar di dalam dunia ini, tapi kita masih takut dengan hal-hal yang mistis. Santetlah. Apalagi? Guna-guna. Setan lah. Bapak Ibu Saudara, kalau setan itu iblis yang sudah pensiun, udah nganggur itu. Enggak punya kerjaan. Makanya kalau anak Tuhan yang takut setan, berarti takut sama setan pensiun. Halo? Ada yang masih takut sama setan? Halo? Sama setan yang pensiun aja takut, apalagi sama setan yang sering menggoda hati kita. Ayo berbuat jahatlah. Enggak apa-apa, dikit-dikit. Terus tapi jangan mencobai, ikut uka-uka. Ikut apa? Uji nyali. Ya janganlah. Kita terlalu merendahkan Tuhan kalau ikut kayak gitu. Loh,
Pak, kalau nanti tahu-tahu saya diseret kaki saya sama setan, ya ditengking lah. Masa kita nggak punya iman? Katanya punya iman, kita nggak menghidupinya. Kita tahu bahwa Yesus punya kuasa yang besar, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Lu kok nggak dipakai imannya? Ini hal-hal yang simpel. Begitu rumahnya ada setannya, kita bingung, cari siapa ini ya yang bisa ya? Panggil itu, hamba Tuhan pengusir setan. Enggak perlu. Bapak, Ibu, Saudara, saudara-saudaraku, kita bisa doa sendiri. Tapi saya enggak yakin. Loh, imannya di mana? Saya enggak yakin kalau doa saya dijawab. Bapak, Ibu, Saudara. Doa itu enggak perlu kata-kata yang puitis. Doa itu enggak perlu kita ngerangke kata-kata. Kita mau ngusir setan, ngerangke kata-kata dulu. Apa ya nanti ya? Setan pergilah. Ya kan? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enggak perlu lah. Enggak perlu kayak gitu. Doa itu simple, sederhana. Apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu ada di dalam hati, ungkapkanlah kepada Tuhan. Makanya perlu kita belajar banyak firman Tuhan. Karena apa yang dari dalam ini akan meluap. Kalau kita banyak firman Tuhan, yang keluar ya pasti firman Tuhan. Ketemu wong iki lho mesti ngomongi. Firman tok. Lah karena apa yang masuk itu yang nanti akan keluar. Kalau masuknya TikTok terus ya keluarnya gini kata Kiki. Iya kan? Iya, nanti keluarnya gini. Ya. Makanya harus dimasukkan itu firman. Ya, agar yang keluar juga firman. Agar ketika kita dicobai, ketika kita digoda. Ya. Kalau di rumah yang saya tinggali saat ini, rumahnya Bapak Ibu Ageno, itu juga kalau malam gitu sering banyak musiknya di sebelah. Duk, duk, duk. Tok, tok, tok. Kercok, kercok, kercok. Padahal sebelah itu pulang kerja. Istri saya ngomong, ini sopo sih rame tiap malam. Seru tapi. Paling enggak kan kita bisa. Berarti setan pengangguran ya Ki ya. Setan enggak ada kerjaan. Ya, sering kalau tahu-tahu kayak orang naik tangga, duk. Takut? Enggak, ngapain takut? Ya. Tapi serem tahu-tahu nongol. Ya, harusnya kita lebih serem lagi. Ngapain nongol? Bilang gitu. Enggak tahu orang takut dah. Bentak saja enggak apa-apa, usir aja enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan dipikir kita bisa ngalahkan setan loh ya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, jangan dipikir kita bisa ngalahkan setan. Yang bisa ngalahkan setan cuma Yesus. Kita bisa ngusir, bisa. Tapi kita nggak bisa bunuh setan loh ya. Jangan kayak yang di TV, kamu nanti tak sembelih setannya katanya. Yang sering nonton film-film gitu, orang-orang kayak gitu, kan ada. Sampai setannya ketakutan katanya. Dibujui. Setan kok ngusir setan. Ya. Jadi iman yang kita hidup itu bersifat vertikal. Kita yakin kepada Tuhan. Kita benar-benar yakin bahwa Tuhan ada di hidup kita. Kita nggak akan takut. Bapak Ibu yang masih khawatir. Halo, yang masih khawatir. Ingat, kalau kita punya iman, kita nggak bakal khawatir. Iya loh. Lah, iman yang bersifat vertikal ini yang melihat siapa? Tuhan. Orang lain bisa tahu enggak? Gak bisa, mungkin tahu kulit luarnya ketika wajahnya sudah berubah kayak kates. Ya, orang lihat, lagi ada masalah ini pastinya. Ya. Kalau istri saya bilang, lagi ropik ini. Loropi, pikir. Ropik, loro pikir.
Masalah ada, akhirnya kalut. Jadinya wajahnya berubah kayak kates, orang bilang ropik, loro pikir. Ya. Jangan bilang nanti istilah baru, enggak, saya tahunya dari istri saya dari adiknya. Ya. Akhirnya kalau kami, ada orang lagi emosi gini, wah ropik kamu itu. Wis, istirahat dulu, biar enggak ropik. Ya. Nanti jangan tetangganya ropik, ini ropik ini. Ya memang namanya ropik, ya kan? Jadi iman yang dihidupi itu akan dilihat Tuhan. Dan ini yang akan dicari oleh Tuhan. Iman itu harus dihidupi. Ketika kita yakin, benar-benar yakin. Nggak ada khawatir. Ya saya yakin, tapi. Sering kali kita mendengarkan, ya gimana kenyataannya? Saya ini percaya, benar percaya. Tapi. Kalau percaya enggak ada tapi Bapak Ibu Saudara. Enggak ada tapi. Percaya ya percaya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibonceng seseorang, ketika kita percaya ya kita harus benar-benar yakin bahwa dia bisa nyetir dan bisa bawa kita sampai tujuan. Tapi banyak di antara kita yang belum yakin akhirnya kita nyetir sendiri dari belakang. Akhirnya yang bonceng bingung. Maunya ke kiri, kok rasanya ini berat ke kanan ya? Ya kayak gitu terkadang kita ikut Tuhan, ya kan? Tuhan maunya kita ajak kita ke kanan, tapi kita mau ke kiri. Oh enggak Tuhan, ke kanan itu enggak enak jalannya, itu jalan sempit Tuhan. Banyak berbatu Tuhan. Mending jalan yang lebar ini, banyak orangnya, ya kan? Banyak temennya, bisa kongko-kongko. Percaya itu tanpa tapi, oke? Ingat, percaya itu tanpa tapi. Percaya ya percaya, nggak usah khawatir. Tapi enggak enak, loh jangan tapi lagi. Ingat, percaya tanpa tapi, iman dihidupi. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara kita membangun iman yang sempurna? Itu harus dihidupkan. Kalau tadi dihidupi itu bersifat vertikal, dihidupkan ini bersifat horizontal. Ini, di ayat 18 tadi dikatakan, tunjukkanlah kepadaku, Rasul Yohanes katakan. Iman itu harus dibuktikan, iman itu harus dilihat orang. Kalau kita ngomong saya punya iman tapi orang lain tidak bisa melihat, pertanyaan besar. Berarti iman itu belum dihidupkan, karena orang lain tidak bisa lihat. Iman yang dihidupkan itu bersifat horizontal. Orang lain bisa lihat, dilihat manusia. Iman yang dihidupkan itulah perbuatan kita. Perbuatan yang bisa dilihat orang. Itu iman yang dihidupkan. Kalau iman yang didiamkan, cuman dihidupi tanpa dihidupkan, orang lain gak akan bisa lihat. Dikatakan lagi, bagaimana orang lain bisa memuliakan Tuhan kalau dia tidak bisa melihat iman, ya, iman yang menghasilkan perbuatan. Bagaimana orang bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang luar biasa, yang bisa menyelamatkan kalau kita tidak pernah membuktikan melalui perbuatan kita. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa tanpa kita melakukan apa yang kita imani? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini saya rindu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk kita membangun iman yang sempurna. Miliki iman, hidupi iman, dan hidupkan iman. Tiga hal ini yang akan menjadikan kita sempurna. Iman kita menjadi sempurna dan iman inilah yang dicari oleh Tuhan di dalam akhir zaman.